Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara kita mensimulasikan objek cloud itu menjadi objek yang memiliki permukaan yang keras. Jadi intinya bagaimana cara kita melakukan simulasi, misalkan benda jatuh atau apa gitu. Itu juga bisa kita menggunakan enclosed atau cloud simulation. Nah, misalkan di sini kita akan membuat contoh. Nah, di sini kita akan membuat sebuah landasannya. Nah, gimana nanti sebuah spare ini akan bisa berguling. Kita coba buat spare-nya. Kalau bisa subdiv-nya kita kurangi. Di sini kita coba dulu. Oke. Nah, terus kemudian kita masuk ke set fx. Terus kita jadikan dia include. Nah, kita coba play. Kita coba play. Apakah udah berhasil? Oke. Bolanya spare-nya sudah jatuh. Nah, kemudian ground-nya ini kita jadikan sebagai passive collider. Sini kita bisa lihat. Nah, karena secara default pengaturannya itu akan secara otomatis membuat permukaan objek menjadi sifatnya itu seperti kain. Nah, ini kita masih bisa mengatur dari include yang ada di sini, yang dimana setelah kita menerapkan include ke objek ini, dia akan secara otomatis membuat node baru. Nah, di sini kita bisa mengatur dynamic properties-nya. Nah, di sini jadi agar bentuk sebuah objek itu bisa dipertahankan, itu kita bisa memanipulasi angka rigidity. Nah, ini misalkan saya pakai 5. Nah, apakah ada perubahan dengan nilai 5 ini? Nah, kita bisa lihat. Jadi dengan angka yang tidak begitu tinggi, nah itu bisa efek perubahannya itu bisa terlihat. Kita coba kasih jarak yang lebih jauh dari frame-nya. Kita set menjadi 200. Nah, di sini kita coba mungkin sedikit lebih ekstrim ya bentuknya. Wah,
Nah, mungkin dikarenakan divisionnya ini terlalu rendah, jadi itu mengakibatkan antar objek ini bisa tembus. Nah, kita coba smooth. Kita coba subdiv-nya kita coba tinggikan. Apakah masih ada perubahan atau tidak? Nah, ternyata benar. Nah, di sini juga kita bisa buat dia berinteraksi dengan cloud lain. Nah, kita coba buat cloud lain. Nah, di sini kita buat sebuah cloud, di mana di sini saya akan atur menjadi 50 subdiv width sama height-nya, dan ukurannya saya akan perbesar, di mana nanti ketika bola ini terjatuh, dia akan terjatuh ke arah kain ini. Gitu. Jadi kita coba bikin enclosure-nya, terus kemudian kita berikan sebuah constraint agar cloud-nya ini tidak lari kemana-mana gitu. Jadi beberapa sudutnya saya seleksi, dan kemudian saya terapkan transform constraint. Nah, kita coba play ya. Oh, ini star frame-nya ini terlambat mungkin. Jadi mungkin kita akan cek nukleusnya. Star frame mau benar di angka 1. Oke. Nah, ini kita kasih 500. Nah, di sini kita bisa tambahkan masanya. Jadi kita bisa tambahkan pengaturan berat dari bola ini. Mungkin kita kasih 2,5. Kita coba. Nah, dengan bertambah masanya, jadi kecepatan slidingnya itu juga akan bertambah karena kita bisa lihat groundnya yang begitu curam, sehingga bola ini bisa melewati kainnya. Nah, jadi ini untuk pengaturan cloud yang bagaimana cara untuk mengatur cloud-nya agar bisa atau permukaannya itu bisa dipertahankan. Nah, jadi seperti itu. Nah, selain menggunakan cloud, kita juga bisa menggunakan rigid body. Nah, jadi namanya seperti itu. Jadi rigid body ini kita bisa coba, kita hapus dulu semuanya. Jadi rigid body ini adalah tools yang dilakukan atau yang digunakan untuk memberikan efek dinamik terhadap objek-objek yang bersifat keras gitu.
Jadi itu perbedaannya dengan enclosed tadi. Jadi rigid body itu seperti itu. Nah, di sini misalkan saya buat sebuah ground di sini atau dasarnya, terus kemudian sini saya akan modeling sebuah seluncuran, mungkin seluncuran ya, seluncuran atau sebuah tangga aja, sebuah tangga. Nah, terus kemudian di sini saya akan berikan kayak sebuah apa ya, ayunan ya, apa namanya. Oke, sini kita coba buat sebuah ayunan. Lebih mudah nih kita kecilin. Nah, terus kemudian di sini saya akan berikan sebuah bola. Nah, ini kita akan mensimulasikan agar bola ini bisa terjatuh. Bisa terjatuh. Memang ketika kita melakukan simulasi itu agak sulit untuk mengatur pergerakan dari objek yang kita minta atau yang kita buat. Jadi di sini kita mau jadi di sini kita coba untuk membuat rigid body. Nah, jadi di dalam set fx, dan di sini ada terdapat di field Stammer solver terdapat legacy rigid body. Nah, jadi kita bisa membuat yang aktif sama yang pasif gitu. Yang pasif ini itu mungkin bisa dibilang sama dengan collider. Nah, jadi itu sebagai benda tempat yang aktif ini untuk berinteraksi. Jadi kita bisa seleksi kira-kira objek mana aja yang akan kita jadikan pasif dan objek mana saja yang akan dijadikan sebagai aktif. Nah, coba kita play. Nah, tidak terjadi apa-apa di sini. Kenapa? Karena kita belum mengaktifkan gravity-nya. Nah, coba kita aktifkan gravity. Nah, ini mungkin terlalu berat. Jadi emang kita harus mengatur kembali itu ya. Kira-kira seberapa
banyak objek yang dibutuhkan. Di sini kita coba meringankan massa dari objek ini. Jadi rigid body ini ketika kita menerapkan kepada sebuah objek, nah itu bisa diatur di dalam atribut editornya. Nah di sini terdapat beberapa node yang sudah dibuat untuk pengaturannya. Nah kita bisa lihat di sini dari rigid body 8 ketika kita melakukan seleksi terhadap objeknya. Di sini ada pengaturannya, ada masanya, ada bonchiness-nya, bonchiness. Nah, kita coba ya. Kita tambahin lagi. Oh, nah karena ini kita belum jadikan sebagai pasif. Apakah bisa? Oh, maaf, tidak bisa. Kita harus membuat lagi objeknya. Jadi masanya coba kita kurangin. Masa dari objek ini mungkin seringan-ringannya lah. Nah, terus bolanya itu kita bisa tambahkan masanya mungkin menjadi 5. Jadi ini akan berpengaruh pada gaya dari pantulannya. Nah, jadi supaya terkesan lebih keren lah ya. Sini kita bisa buatkan sebuah ember. Terus kemudian kita berikan sebuah gagangnya.
Nah, di sini kita berikan penyangganya mungkin ya. Nah, ini kita jadikan sebagai passive rigid body. Ini kita jadikan sebagai aktif. Nah, di sini kita akan coba. Sini kita bisa lihat pergerakannya ya mungkin cukup lambat. Seandainya masnya kita kurangin. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu penggunaan ketika kita akan mensimulasikan objek yang mungkin dengan sifat yang keras gitu. Objek-objek yang dengan sifat yang keras kita bisa pakai enclosed, kita bisa menggunakan rigid body. Ya, cuman masalahnya perbedaannya itu adalah ketika kita pakai rigid body itu sukar untuk digabungkan dengan enclosed. Jadi agak sukar untuk digabungkan dengan enclosed. Misalkan kita mau membuat sebuah bola jatuh ke dalam kain, itu emang agak sulit. Kalau rigid body saya belum nemu caranya. Cuman kalau seandainya mau benda yang keras berinteraksi dengan sebuah kain, yaitu kita buatnya menggunakan enclosed. Jadi seperti itu dulu sedikit pengetahuan tentang bagaimana mensimulasikan benda yang keras. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.